Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proposal dengan judul implementasi dan perbandingan algoritma BF dan DF dalam pencarian rute pada graf berbobot. Baik, di sini saya Sera Naomi Batubara dengan NIM 2401020077. Saya akan menjelaskan latar belakang dari judul kami ini. Nah, di sini itu dalam kehidupan sehari-hari, pencarian rute merupakan hal yang cukup penting, terutama untuk menentukan jalur tercepat menuju suatu lokasi. Hal ini juga sering kita temui pada penggunaan aplikasi navigasi atau peta digital. Dengan adanya sistem pencarian ini, seseorang dapat lebih mudah menentukan jalur yang akan dilalui sehingga dapat menghemat waktu dan perjalanan. Nah, di dalam ilmu komputer juga pencarian rute ini dapat direpresentasikan menggunakan graf, yaitu struktur data yang terdiri dari node atau simpul, edge atau jalur. Setiap node ini mewakili suatu lokasi, sedangkan edge ini menunjukkan hubungan atau jalur antar lokasi tersebut. Nah, pada graf berbobot ini, setiap jalur memiliki nilai tertentu seperti jarak atau waktu tempuh yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan rute yang akan dipilih. Untuk melakukan pencarian ini, terdapat beberapa algoritma yang kami gunakan, yaitu ada Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search DFS. Nah, BFS ini bekerja dengan cara menelusuri graf secara melebar, sedangkan DFS ini menelusuri secara mendalam pada satu jalur terlebih dahulu. Karena perbedaan cara kerja tersebut, hasil yang diperoleh juga akan berbeda. Oleh karena itu, pada kegiatan ini kami akan melakukan implementasi dan perbandingan antara algoritma BFS dan DFS untuk mengetahui perbedaan hasil dalam pencarian rute pada graf tersebut. Nah, di sini ada landasan teorinya, ada graf dan graf berbobot. Nah, graf itu merupakan struktur data yang terdiri dari simpul dan sisi yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara objek dalam pencarian rute. Graf juga digunakan untuk memodelkan lokasi sebagai node dan jalur sebagai edge. Nah, graf berbobot itu bermaksud adalah graf yang setiap sisinya memiliki nilai tertentu seperti jarak atau waktu tempuh. Nilai ini juga digunakan untuk menentukan jalur yang terbaik. Nah, yang B ini ada algoritma BFS. BFS ini merupakan algoritma pencarian yang bekerja dengan menelusuri simpul secara melebar berdasarkan tingkat kedekatan. Algoritma ini juga menggunakan struktur data antrian. Nah, karakteristik BFS-nya itu ada 3, yaitu menelusuri node secara berlapis atau level. Yang kedua itu cenderung menghasilkan jalur lebih pendek. Yang ketiga itu menggunakan memori lebih besar. Nah, yang C itu ada DFS. DFS ini algoritma yang bekerja dengan menelusuri satu jalur secara mendalam sehingga mencapai titik akhir, kemudian kembali lagi atau backtracking. Algoritma ini juga menggunakan stack atau rekursi. Nah, ini juga memiliki 3 karakteristik, yaitu menelusuri satu jalur sampai dalam, yang kedua tidak selalu menghasilkan jalur terpendek, dan yang ketiga itu lebih menghemat memori dan kondisi tertentu. Nah, maksud dan tujuan dari proposal kami buat ini adalah sebagai rencana kegiatan penelitian untuk mengimplementasikan serta membandingkan algoritma BFS dan DFS dalam pencarian rute pada graf berbobot. Nah, selain itu juga proposal ini bertujuan memberikan gambaran mengenai proses perancangan sistem kami, cara kerja algoritmanya, dan juga serta hasil yang diterapkan dari penelitian yang kami lakukan. Lalu tujuannya itu adalah memahami konsep graf dalam pemrograman dan mengimplementasikan algoritma BFS dan DFS, melakukan analisis cara kerja BFS dan DFS dalam pencarian rute, lalu membandingkan hasilnya itu dari kedua algoritma ini dan membangun sebuah aplikasi berbasis web. Nah, selanjutnya ini dilanjutkan oleh Salsa Nabila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem. Nah, pada perancangan sistem ini terdapat representasi graf. Dengan node itu kami membuat ada 6 node atau 6 lokasi. Yang pertama ada node A, yaitu sebagai Batu 10, node B itu RSUP, node C itu Batu 8, node D Kampung Bugis, node E Kota Piring, dan node F adalah Senggarang. Dan yang kedua adalah edge-nya atau sisi dengan sisi AB, AC, BD, CE, DF, dan EF. Nah, juga kami udah menerapkan masing-masing bobot untuk semua node-nya ini.
Yang pertama ada AB itu 2 km bobotnya, AC bobotnya 3 km, BD bobotnya 4 km, CE bobotnya 2 km, DF bobotnya 3 km, dan yang terakhir EF bobotnya 5 km. Selanjutnya saya para Amelia akan menjelaskan tentang alur sistem. Yang pertama itu user memasukkan lokasi awal dan tujuan. Yang kedua sistem memvalidasi input. Yang ketiga sistem membaca data graf. Yang keempat sistem menjalankan algoritma BFS dan DFS. Dan yang terakhir itu sistem menampilkan hasil rute. Nah, pada alur sistem ini juga ada input, proses, dan output. Yang pertama itu input itu lokasi awal dan tujuan. Yang kedua itu ada proses, pengolahan graf dan algoritma BFS dan DFS. Dan yang ketiga itu ada output, itu rute perjalanan dan perbandingan hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Sastra Tania Putri dengan NIM 66 akan menjelaskan cara kerja algoritmanya. Yang pertama itu adalah BFS. Nah, algoritma BFS atau Bird First Search. Jadi ini tuh dimulai dari node awal. Jadi rute awal kami tempatkan di Batu 10. Nah, di sini itu akan menggunakan struktur data QW atau antrian yang dimana ia akan menelusuri node secara melebar dan mengunjungi semua tetangganya terlebih dahulu, kemudian berhenti saat tujuan telah ditemukan. Nah, di sini ada gambaran alur BFS-nya. Jadi kalau misalnya titik, anggaplah yang A ini sebagai titik awalnya, yaitu Batu 10. Nah, jadi nanti si A ini bakal ke B dan yang F ini tuh rute terakhirnya, rute tujuan kami yaitu Senggarang. Jadi nanti si A ini bisa mengambil jalur ke B, ke D, baru ke F, atau dia bisa mengambil jalur yang ke C, ke E, baru ke F. Nah, sedangkan DFS yaitu algoritma Depth First Search, ini tuh dimulai dari node awal juga, Batu 10, titik awal kami. Nah, di sini itu menggunakan stack atau rekursi, yang dimana dia tuh menelusuri jalur sampai ke dalam dulu. Nah, jika buntu, maka dia bakal kembali atau backtracking dan berhenti saat tujuan ditemukan. Nah, di sini terlihat ada garis warna merah yang saya gambarkan. Jadi ibaratkan dia tuh ke Batu 10, terus C itu ke Batu 8, E itu tuh ke Kota Piring, baru ke F ke tujuannya. Jadi kayak dia tuh kalau dia tuh hanya fokus ke satu titik. Jadi kalau misalnya dia mau ngambil rute yang sebelah kanan, otomatis yang saya tandai warna merah, berarti dia akan fokus ke situ sampai mendalam. Sedangkan kalau DFS itu dia bisa melebar kemana-mana. Oke, selanjutnya itu ada rencana implementasi yang dimana sistem akan dibuat itu berbasis web sederhana. Itu akan menggunakan bahasa pemrogramannya itu Python dan backendnya itu Flex. Sedangkan frontendnya itu kami akan menggunakan HTML dan juga CSS. Nah, untuk sistemnya itu kita menggunakan sistem berbasis web sederhana. Saya Nurinda Sari, akan menjelaskan bagaimana cara kami menguji program kami. Salah satunya itu ada pengujian sistem. Dengan jenis pengujian itu pertama ada pengujian input lokasi. Pengujian lokasi itu memastikan dapat dimasukkan dengan benar. Lalu ada pengujian algoritma BFS juga DFS. Dengan lingkup pengujian itu sendiri ada fitur input lokasi atau node, terus fitur input jalur, add dan bobot. Selanjutnya ada drop down pemilihan lokasi dari awal dan tujuan. Juga ada tombol proses BFS dan DFS, juga output hasil rute BFS dan DFS. Pengujian itu sendiri dinyatakan benar jika memenuhi kriteria yang telah kami tentukan, yaitu pertama ada sistem berjalan tanpa error, sistem berjalan tanpa error, lalu BFS dan DFS menghasilkan rute. Terakhir ada output sesuai dengan logika algoritma. Oke, yang terakhir, setelah kami melakukan perbandingan antara BFS dan DFS, kami menyimpulkan perbedaan antara kedua algoritma tersebut. Yang pertama, BFS itu bekerja secara melebar dan menghasilkan jalur lebih pendek, sedangkan DFS bekerja secara mendalam dan tidak selalu optimal. Kemudian jika BFS menggunakan memori lebih besar, sedangkan DFS lebih hemat memori. Oke, mungkin sekian yang bisa saya dan teman-teman kelompok saya presentasikan terkait proposal kami, yang dimana masing-masing dari kami itu memiliki berbagai tugas. Yang pertama itu adalah Sharon Naomi Batubara. Dia itu fokus kepada latar belakang dan juga teori-teori. Oke, selanjutnya itu ada Salsa Nabila dengan NIM 59. Dia berfokus kepada analisis graf, dan teman saya itu Farah Amelia dengan NIM 81 fokus ke perancangan sistem. Saya sendiri Sastra Tania Putri dengan NIM 66 itu bakal fokus ke implementasi algoritmanya, dan yang terakhir teman saya Indah Sari dengan NIM 80 dia itu bakal berfokus dengan pengujian dan juga tampilan yang akan kami buat.
Baiklah, mungkin sampai sini saja saya dan teman-teman saya. Sekian presentasi terkait proposal dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.